Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu pagi 6 Desember 2023. Pada kunjungan kerja hari ketiga, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur, yakni Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Ben Boy, sistem penyediaan air minum hingga Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang. Ini adalah rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur, utamanya di NTT. Menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan bangunannya sendiri 35.000 meter persegi. Ini rumah sakit yang besar sekali. Saya lihat juga alkesnya, super modern. Tadi saya lihat MRI, saya lihat CT scan-nya, saya berpikir ini yang mengoperasikan ada enggak? Karena peralatannya betul-betul super modern, mestinya nanti bisa kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Ada tadi seperti apa? CT scan, satu alat saja tadi saya tanya ke Pak Menteri Kesehatan, 20 miliar. Ini yang harus terus kita rawat. Dan semoga ini menjadi infrastruktur kesehatan di NTT dan juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tidak usah jauh-jauh ke Jakarta, cukup di sini semuanya bisa ditangani. Dan yang paling penting juga penambahan SDM, utamanya yang dokter spesialis dan subspesialis, segera memang harus dikejar agar kekurangan yang ada bisa segera dipenuhi. Pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang yang sempat rusak akibat diterjang badai Seroja tersebut kini telah rampung. Pembangunan Gereja Katedral ini menghabiskan anggaran lebih dari 24 miliar rupiah. Pada peresmian ini, Presiden Joko Widodo berharap gereja bersejarah tersebut dapat mempererat persaudaraan dan kerukunan antar warga. Dibangun, direhabilitasi, dan tadi waktu saya masuk, saya betul-betul terkagum-kagum. Interior di dalam sangat bagus sekali, indah sekali. Renovasi gereja katedral ini dilakukan secara menyeluruh dengan membangun gereja baru yang lebih luas dari bangunan sebelumnya dan dilengkapi dengan pembangunan sekretariat, paroki, menara lonceng, ruang panel, dan genset. Dan hari ini kita betul-betul bisa melihat bersama-sama wajah baru Katedral Gereja Katolik Kristus Raja Katedral di Kupang ini. Yang megah, yang indah, yang tertata rapi. Gereja bersejarah yang menjadi bagian dari keberadaan Gereja Katolik di Kota Kupang. Saya sedikit berpesan agar rumah ibadah yang berkapasitas 1.500 jemaat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Menyediakan ruang-ruang untuk membangun dialog, mempererat persaudaraan, mempererat kerukunan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam peresmian sistem penyediaan air minum atau SPAM Kali Dendeng di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo menyampaikan SPAM ini dapat membantu masalah air di Kota Kupang saat musim kemarau tiba. Di musim kemarau selalu air menjadi persoalan besar, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun untuk kepentingan pertanian. Dan hari ini kita akan membuka SPAM
sistem penyediaan air minum Kali Dendeng di Kota Kupang. Ini akan bisa dipakai untuk 15.000 sambungan rumah tangga, tetapi baru terpakai kurang lebih 3.000 sambungan rumah tangga. Artinya masih ada sisa yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, saya minta ke Pak Menteri PU agar sambungan ke rumah tangga ini segera dibantu dari pemerintah pusat untuk segera diselesaikan. Menghabiskan anggaran 173 miliar rupiah. Ini angka besar loh, tidak ada tepuk tangan. 173 miliar rupiah. Sehingga ini akan memberikan kepastian bahwa untuk urusan air, utamanya air minum di Kota Kupang dan sekitarnya bisa disuplai dari SPAM Kali Dendeng. Yang kedua juga yang berkaitan dengan pertanian. Ada 7 waduk yang sudah selesai dibangun dan akan segera selesai pada tahun 2024 nantinya. Ini juga akan memberikan efek yang luar biasa pada produktivitas pertanian sawah yang ada di NTT. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini saya resmikan sistem penyediaan air minum Kali Dendeng Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.